Halo teman-teman Jazz Theory, selamat datang bergabung kembali di kanal YouTube Jazz Theory. Karena jazz adalah bahasa. Karena jazz adalah bahasa. Nah, episode kali ini Tio agak sumringah karena udah ngopi dan tadi udah membahas gitarnya yang kembar dengan Mas Morgan Sigar lagi. Oke, ini seru banget ya. Kita bertandang ke rumahnya Morgan Sigar lagi. Mas Morgan Sigar lagi dan Mbak Turi. Mas, apa kabar? Baik. Baru sembuh kan ya? Iya, udah seminggu ya. Kemarin sempat isoman, Mas Morgan Sigar lagi dan Mbak Turi. Tapi kondisinya sehat ya, hanya flu ringan gitu ya. Oke, hari ini kita mau membahas perjalanan karir Mas Morgan Sigar lagi. Yang tentunya udah panjang banget. Ya pastinya. Dan bandnya Mas Morgan, Emerald, itu hits banget. Salah satu idolaku di dunia musik Indonesia. Ya, itu sampai hari ini masih eksis. Sampai hari ini masih eksis dan nanti kita akan membahas detailnya apa bedanya Emerald dan Emerald Becks. Becks ya. Becks. Ya. Becks. Band Explosion. Yes. Band Explosion ya. Oke. Tio, cerita dulu. Berapa kali keterlibatan Tio dengan Mas Morgan Sigar lagi? Kalau aku pasti belum pernah pas main bareng tuh belum pernah, tapi selalu sering ketemu kalau festival. Nanti Om Morgan main sama Emerald, aku main sama siapa, dan satu panggung biasanya Omnya di Java Jazz, Om Morgan main sama di Jogja juga kan sama. Jogja, Semarang ya kan. Ya. Terus udah gitu kita sepesawat ngobrol-ngobrol, makan-makan apa segala macem lah pokoknya. Yang pasti sih setiap kali aku lihat Om Morgan main, ya itu aku bilang ini fusionnya kental banget gitu, soundnya masya Allah luar biasa, aku suka banget gitu. Terus dan beliau juga standard approach-nya juga enak banget gitu, walaupun beliau tuh pemain fusion gitu di mataku waktu itu ya, tapi kok bisa standard approach-nya begitu gitu. Jadi aku bilang, wah Morgan ini antik juga ya mainnya gitu, bisa mix begitu loh Mbak. Terus kayak waktu nonton yang paling aku berkesan sih waktu nonton Emerald Becks yang di Universitas apa tuh ya Om ya? Di mana? Yang di Universitas apa tuh ya? Apa Semarang Unika itu ya? Di Semarang? Di Semarang. Terakhir ketemu kapan? Di satu panggung, di Semarang panggung itu. Terakhir, 2017, belum. Gitu. Oke. Terus Om Morgan main sama Om Iwang ya? Sama Yandi ya? Iqbal yang gantiin ya. Ganti-gantian itu ya? Iya, sama Om Rudi ya? Rudi. Gitu. Jadi intinya teman-teman aku tuh kenapa bikin talk show begini atau podcast begini, karena banyak banget living legends yang aku gak kagumi, termasuk salah satunya Om Morgan. Yang yang menginspirasi kita. Waktu itu aku masih bocil gitu, Om Morgan udah jago gitu. Nah, jadi kalau aku berpikirannya gini, kalau nggak ada beliau-beliau ini, nggak ada kita gitu. Nah, jadi pentingnya kita kenal lebih para dekat. Living legend ya. Para living legend. Nah, sekarang Om Morgan nih. Iya, Mas. Seperti tadi Tio bilang, supaya teman-teman, terkhususnya musisi yang di dunia jazz, tahu perjalanan bermusik para living legend, termasuk Mas Morgan Sigar lagi. Kita diceritain dong awalnya Mas Morgan terjun ke dunia musik, terus apa aja sih pengalaman-pengalaman sebagai gitaris gitu. Aku masuk ke istilahnya musik main gitar elektrik itu dijorokin, Mas. Dijorokin? Siapa yang jorokin, Mas? Dijorokin. Jadi sebelumnya aku cuma pemain ini, cuman vokal grup. Aku dari dulu vokal grup, seneng dulu Pahama, ikut kayak gitu-gitu. Pahama coba. Tiba-tiba ya karena ada tetangga saya, dia pemain keyboardnya bukan dia, keyboard Maulana. Oke. Keyboard katanya berangkat ke Amsterdam 3 bulan. Aku tiba-tiba disuruh gantiin.
Di mana Langsung? tuh Om? Main di mana? Main itu di Ganesha di HI. Oke. Di Ganesha. Jadi selama 3 bulan itu tiap hari main. Kalau sekarang kan Iya seminggu. betul. Itu tiap hari tahun segitu Betul, tuh. Tahun itu setiap hari betul. Nah orang itu datang tanya Tahun dulu. berapa tuh, sorry Mas? Ya, Tahun berapa itu? itu 81-an deh. kayaknya. Wow. Itu menggantikan Om Kibot Maulana itu ya? Om Keyboard. Dan dia orang ini yakin gitu karena kayak dulu sebut kamu sempat belajar di mana? Saya tahu Mayor 7 tahu ya. Oh, kok Kortut gitu tahu ya? Iya tahu. Bilang. Lu terus pernah ngomong dia masih nanya-nanya gitu, tanya apa? Aku kan pernah nanya-nanya sama Om Victor Om Bas, kan tetangga juga. Oh ini Om karena saya ngiringin vokal grup istrinya gitu. Jadi saya ngiringin. Jadi kalau ada karena dia yang aransemen, kalau ada chord tanya aja sama Om Victor. Oke. Jadi sore nanya-nanya, dapatlah, tahulah dia diajarin gitu Om Victor. Nah, aku ngomong Om Victor, orang itu langsung yakin. Oh oke, langsung gantiin. Jadi itu benar-benar Ini cuman dijorokin nama itu. Padahal saya juga ya dia yakin ya udahlah saya ikut aja. Oke. Jadi kan main itu 3/4 jam 3/4 jam langsung res seperempat kan 3 kali main itu. Itu main pertama aku nggak pernah megang elektrik kan. Oh sebelumnya Sebelumnya akustik aja? Iya, ada gitar itu juga gitarnya sana di gitarnya HI. Jadi saya kocok begini. Kalau chord saya bisa lihat dikit-dikit kan. Ikutin dia kemana chord, pasti bisa ikutin. Cuman saya kocok gini. Dengan Saya lihat elektrik itu? dengan yakin aja gini. Dan ini yang main aja rata nggak ada problem. Aku lihat wah. Pas istirahat baru dibilang sama Om Johari namanya. Oke, Om Pernah Johari. tahu mungkin Iya, dia iya. sering main di Dia main sama Pak Karim Soleh juga di Hilton ya kan? Betul, di Om Hilton, Johari. Betul. Om Johari sama dia sering di hotel-hotel. Iya betul Om Itu dia, Johari. Om Johari, Betul, ya. betul. Dia sampai saya bisa tahu pick nggak? Pick Plectum. Oh nggak tahu. Itu pakai itu deh. Ntar coba ya beli. Besok coba latihan pakai itu gitu. Jadi melodi. Dulu ngomongnya bukan pick kali. Hah? Klaper. Claver. Klaver. Claver. Oke. Zaman aku aja masih Jadi- klaver. Zaman aku loh. Om. Iya Apalagi sih. Zaman Om. Iya emang claver. Kamu mau ngasih tahu kalau Mas Morgan udah tua? Enggak, bukan gitu. Zamanku tuh masih Clover ngomong. Oke, terus Mas? Ya, gitu main pakai ini lebih bersih. Oh, oke. Tapi yang aku heran kalau dari sekarang aku lihat mereka muka-mukanya itu aja. Tenang aja. Flat-flat aja. Santai ya. aja Padahal gitu kalau ya? aku pikir sekarang, wih dulu gila itu orang sabar banget. Kalau gue belum tentu bisa sabar kayak begitu. Oke. Itu Om Broto ya, Om Broto Iya, yang main. betul. Aku kocok aja begitu. Akhirnya dia ngomong begitu. Oh lama-lama ya setelah karena tiap hari lama-lama bisa. Dan itu nggak latihan langsung terjun. Iya. Jadi bener-bener ya inilah liatin ini dia punya apa? Partitur. Bukan apa? Oh, Tangan? Jarinya. Aku Jarinya? dikit-dikit deh. Oh, Apa bassnya dia tekan bassnya. Oh A, cuman A-nya A apa nih gitu. Itu sekali dijorokin udah langsung jalan aja Langsung, gitu ya? langsung. Yang penting pakai celana hitam, baju bebas lah, udah datang. Oke. Wah, sedap. Itu berapa Udah, lama ya? tuh gantiin Om Kibot? 3 bulan. 3 bulan itu 3 ya bulan. waktu Om Kibot lagi keluar kan? Nah setelah itu Setelah itu ya itu sama aja ditabiskan tuh aku tuh. Dia main jadi pemain gitar. kita pindah tempat. Iya. Karena tadi kita kehujanan. Tapi emang seru sih ya, soalnya areanya tamannya Mas Morgan lucu banget. Dia dibuat pada saat pandemi ya Mas? Karena nggak ada job musik ya Mas? Ya bisa duduk di sini kan. Jadi Mas Morgan dan istri nguprak-nguprak tanaman selama pandemi. Oke, tadi kita sudah membahas tentang perjalanan karir awal Mas Morgan, terutama di musik jazz itu ya, menggantikan Om Kibot Maulana. Nah setelah itu gimana Mas? Apalagi gitu? Setelah itu setelah selesai itu 3 bulan itu di situ ada di sampingnya itu kan di HI juga ada namanya grup apa Jazz Riders sama pernah dengar itu Indonesia. Om Ule ya. Gantiin Om Ula 1 bulan. Wih, Oh, Om Itu- Ule kemana tuh? Om? Nggak tahu kemana. Tapi yang penting ininya masih Om Peri. Peri, Wah, Peri sedap ininya siapa? Cuman
aku agak kesulitan tulis itu karena dia benar-benar ngejazz banget istilahnya kan, swingin kan apa? Iya. Kalau itu kan masih lebih ke top 40 80-an lah. Tapi ada instrumennya tapi di beat gitu. Kalau ini kan budget gitu. Jadi yang penting udah pengalaman lah, udah. Terus Jadi akhirnya udah pernah tergabung di Jazz Riders ya? Menggantikan Om Ula Patiselano. Oke. Terus Mas, seru juga nih. Terus jadi orang-orang dikenal jadi ini pengganti deh di deretan apa Sudirman itu kadang-kadang dipanggil Om Ireng, kadang-kadang Joko grup itu. Om Joko kalau pas gak bisa main gantiin grupnya gitu. Jadi cadangan. Jadi kalau bahasanya Alex Kuple kita pinjem, Mas Morgan itu sempat jadi supir tembak para gitaris-gitaris keren itu. Iya. Betul ya? Iya, supir teh. Oke, keren banget. Tapi gila loh, menggantikan Om Ula di Jazz Rider selama 1 bulan, walaupun sempat stres juga ya Mas? Iya, tapi stres banget. Gila, orang Stres banget. vokal grup juga beda lah dulu. Berawal dari cuma ngiringin vokal grup di mana, di gereja atau? Enggak, Bukan? umum ya. Karena lihat-lihat kayak Pahama, Riwin kan, Oh, suka iya. Riwin main, suka lah Pahama. Terus dulu kan emang zaman itu apa The Bures, terus grupnya Dian Pramana Putra, ya kan. Terus siapa Chandra Darusman tuh grupnya itu. Jadi kayak grup-grup itulah kita ikut. Oke, berawal dari kiblatnya ke situ waktu itu. Iya. Lalu menggantikan Om Keyboard, Om Ula di Jazz Riders, lalu sampai perjalanan selanjutnya? Sampai ya itu selama berapa tahun itu jadi supir tembak. Tapi itu supir tembak yang super tembak keren loh, itu gitaris Ya kebetulan solid, kan ya? lagu-lagunya hampir sama semua ya, tahun 80-an. Om Joko waktu itu Om gantiin di Funk Section atau Bukan di apa? Gold Guys. Jadi Gold Guys. Om Embong yang main tuh, Om Embong. Oke. Aldi, terus ini Chandra Casmala. Om Chandra. Chandra. Itu biar kalau saya nggak gantiin juga saya biasanya datang nonton. Iya, Om Itu Chandra grup sih. emang keren ya? Keren banget. Oke. Setelah melalui perjalanan bermusiknya sebagai supir tembak gitaris-gitaris keren itu tanda kutip ya. Apa Mas Morgan berkegiatan di musiknya apa lagi? nggak lama ya ketemu tuh tahun 86 kan 81 ketemu teman-teman itulah ada festival festival Itu ikut festival awalnya atau festival gimana? awalnya Itu Yamaha itu ya, Me? iya Kan? Nusantik kontes gitu ya? Nusantik itu. festival band itu seminggu sebelumnya ada festival mau ikut mereka udah latihan cuma Itu nggak ada teman-teman pemain di gitar mana, Mas? Ya? Emerald itu teman-teman di mana? nggak tahu karena mungkin lihat saya ganti-gantiin super tembak gitu Oh, jadi mereka meng-hire. mereka cari oke. ketemu pernah jam session sama Iwang di Formasi di awal tempat ya itu, Mas? Formasi Iya, awal ya, formasi Mas awal. Morgan ya? Pernah Itu jam siapa session. aja formasi awalnya Emerald? Rudy Rudianto, Bass, terus Rudy Bass. Iwang Nur Said keyboardnya, saya sama Inang Nur Said. Oke. Itu udah ada vokal? Belum. Oh, belum ya? ada Jadi yang vokal. formasi pertama belum ada Belum vokal. ada vokal. Itu yang Kuple bilang dia ikut festival juga. Iya betul. Emerald main, kemudian dia langsung minder. Ya dia cerita itu ya. Oke. Jadi tadi Emerald menang ya Nah, di Yamaha Music Contest ya itu ya. Betul. 86. 86. Terus drummernya nggak lama keluar diajak sama Drummernya Mas Inang kan? Inang. Oke. Diajak sama Gold Guys itu Oke. berangkat ke North Sea Jazz. Gold Guys. sama Om Joko. Om Joko, ya. Akhirnya ganti Sandy. Kan harus Sama Sandy. Sempat Om Sen. terus saya kan harus festival lagi, ikut festival lagi 2 kali. Di jadi festival yang sama? Sama, tapi tahunnya beda. Oh, oke. Dapat juara. Dapat juara lagi. Dapat juara Formasinya cuma berbeda di drama Beda itu. di drama aja. Oke. Itu belum ada vokal ya, Om? Belum. Belum ya. Karena setelah itu ke Jepang ya. Iya, ya, finalnya ya. Sebelumnya juga sampai buat Ocean itu apa? Itu di Hong Kong. Mewakili dipilih 2. Jadi Filipina sama kita baru Itu Emerald yang boardnya. berangkat ya. Iya. Oke. Seru ya? Oke. Terus. Zaman itu kayaknya emang seru kayaknya. Seru banget ya.
Setelah itu Jepang ya. Nah, terus perjalanan bermusiknya Emerald ya, terus Akhirnya masuk langsung ke dunia industri Industri rekaman. rekaman baru kita ajak vokal Ricky Johannes. Dan itu langsung ngetop loh. Langsung ngetop. Sudah cukup lama Nah, itu kita lagu ya. menjalani, itu kan ya? Iya, Itu salah lagu satu kesenangan lagu. aku, aduh. Terus terus terus. Kesenangan kita semua. Iya, tuh hits banget soalnya pada Jadi pada kita lebih ke masanya. apa? Pop jazz gitu ya, Iya. pop beat pop gitu ya. Kalau dulu sebutnya. ada bahasanya Emerald itu masuk di album yang aku masih ingat banget, covernya putih, ada Emerald, ada Om Dian, pop kreatif. Pop kreatif. Pop jadinya. kreatif. Ada vokal itu jadi ke situ. Oke. Iya, pop Berapa album itu yang Emerald yang Oh, sudah masalah 4 masuk atau ke 5 industri gitu, rekaman? 4 atau 5. 5 ya? Banyak juga, banyak. Itu labelnya waktu itu apa ya, Om? Apa ya, ada Baralek Gadang, ada nama-nama itu apa? Minang gitu ya? Minang, terus ada ini apa? Karapan Sapi. Oh itu ininya judul albumnya. Iya. Tadi Tio tanya labelnya di bawah perusahaan Aku rekaman nggak tahu, siapa? lupa. Itu kayaknya ganti-ganti ya. Oh ya, oh, oke, oke. Terus akhirnya tidak aktifnya karena Ricky Joe berpulang atau gimana? Enggak apa? Aktif sih sebetulnya, masih aktif. Kita kan ada yang seneng kita instrumental, ada yang seneng kita vokalnya Oh, juga. maksudnya bikin yang Bex itu ya, Om ya? Itu Iya, yang akhirnya di situ. membedakan Emerald Bax dan Emerald. Dan Emerald Band gitu. Oke, pokoknya kalau mau pakai vokal maka Emerald, kalau non vokal atau hanya instrumen jadi Emerald Bax. Tapi kita karena emang nggak aktif juga yang apa yang Iya karena Ricky Iya, Joe-nya berpulang ya. Akhirnya sekarang yang jadi aktif- teman-teman yang di Emerald Band tuh Elvis Saladin sama Yayang juga nggak gitu aktif. Nah ini yang instrumen ini sama ini akhirnya selipin juga vokal. Oh, Jadi tapi tetap bawa yang lagu-lagu itu lah. lagu-lagu Ah, Emerald. gitu. Oh, oke, karena Vokalnya masih Ayang siapa udah tuh nggak aktif ya. Dudi Oris itu pada tahu Iya iya nggak? iya, Dudi Oris tahu ya. tahu tahu. Dudi Oris menggantikan Ricky Joe ya. Oris, ya. Sementara ini. Oke. Lalu kegiatan lain, tapi Emerald tetap ya. Pokoknya Emerald tuh masih Masih tetap. tetap aktif ya, karena beberapa kali juga kita ketemu ya Emerald perform. Nah, sekarang kegiatan bermusiknya Mas Morgan terakhir ini selain dengan Emerald, Ya aku ada industri main di kayak musik-musik gospel gitu. oke, pelayanannya. Sama Om Jeffrey, sama Oh, ya, Om Sandy ya? Om Sandy, Apa nama grupnya itu? IGM, Indonesian Gospel Musician. Indonesian Gospel Musician. Jadi ada Mas Morgan Cikarlaki, Om Jeffrey Tahalele, Sandy Luntungan, sama Om Hari Anggoman. Hari Anggoman. Roman. Itu keren. Aduh, keren-keren. Ininya vokalnya kalau dulu sebelum saya itu dulu sebut Mas Joko. Joko, terus ada vokalnya ada sampai Grace Simon. Kalau yang terakhir saya tuh Irma Jun, vokalnya sama Edo Kodologit. Edo Kodologit. Nah, gitu, muter-muter. Itu yang terakhir ya. Tapi belakangan ya siapa aja karena namanya kan Indonesian Gospel Musician, jadi siapa aja kalau saya nggak ada ntar siapa ada yang Oke. musisi. Om Mula sempat ikut juga ya? Iya, Mula. Oh, mulai sempat. Sempat Iya. sama-sama. Kadang-kadang Tur-tur berdua juga ya, gitu. Om ya? Iya, ikut. Wah, asik ya. Kemarin sampai Amsterdam sempet, sampai di Australia. Tapi kalau ini baru sampai Lombok lah kita. Ya, lumayan juga itu Ya, maksudnya. pokoknya ikut ke seru. acara-acara kegiatan di luar Indonesia juga, Iya. kan, di luar negeri juga ya. Mereka Seru rupanya juga. ngundang iya dengar gitu. Selain yang Yamaha tadi Om, yang Yamaha Music Festival itu bersama Emerald, Om jalan kemana aja tuh? Yang di luar negeri? Pernah nggak Dengan Emerald. dengan Emerald? Atau dengan project Om yang selain Indonesian Gospel? Kalau negeri pernah festival sih Nosi atau apa gitu. diundang di Jepang juga. Itu kayak apa Bang apa sih namanya? Kalau Sumitomo ya apa? Bang Wow. Bang Jepang yang ada di Bang Indonesia, Jepang. kan? Sumitomo Jadi dikirim undang ke sana. gitu. Oh. Jadi dia buat festival jadi dari negara-negara dan dari Indonesia kita diminta. Sempat untuk ke main sana. itu. Top. Di Budokan itu tempatnya mau Budokan? di Budokan. Oke. Tapi Mas Morgan tuh sempet
ada band lain ya waktu itu sempat cerita ya, kalau nggak salah. Tapi aku lupa nih. Yang di luar pop jazzy itu atau pop jazz itu atau pop kreatif itu, di luar Emerald ada band lain yang berbarengan secara paralel kan? Band reggae pada Reggae kan waktu tuh, itu. main reggae juga. Jadi penyanyinya emang dari apa Jamaika? daerah reggae itu orang Jamaika? Jamaika. Oh, orang Jamaika asli? Orang asli Oh, Jamaika. oke. Dan itu tahun itu rame sekali. Apa Kita nama mainnya bandnya? Itu tahun di Manari ya. Tahun berapa tuh? Manari? Itu zaman dulu banget. Iya, itu di Manari, terus di Hilton tuh ada sampingnya apa sih yang ada kolam-kolam itu? Pizzeria ya? Iya, Pizzeria. Pizzeria. Itu wah full. Jadi paralel tuh ya, iya, berbarengan, sama- Emerald jalan, Mas Morgan main dengan grup musik reggae ini. Reggae. Emang khusus reggae ya? Iya, khusus reggae dia. Apa namanya bandnya? Asian Road. ada Asian Road. Itu buat aku sih dua hal yang sangat jauh ya. Genrenya. Kok bisa begitu ya? Nggak banyak yang Untuk tahu loh. melatih penguasaan diri. Nggak banyak yang tahu kan ya Mas Tio ya? Bener nggak? Top loh itu. Dan nggak banyak yang tahu Mas Morgan Iya, tuh main bener, reggae. bener. Itu berapa tahun Mas? Lama. Aku kalau nge-grup tuh kalau nggak dibubarin nggak akan bubar. Nggak akan ya? Siapapun juga aku. Makanya tadi aku nggak sempat ini. nyebut, Mas grup ini bubar. Oh, aku sih nggak tahu ya karena aku tidak pernah bubar grupnya. Sama siapa nggak bubar? Oke. Berarti intinya adalah Mas Morgan tuh kalau bermain musik panjang-panjang. Panjang gitu ya lama. Kalau nggak bubar ya tetap jalan gitu ya kan. Nah si grup reggae ini berapa tahun, Mas? Itu lama Aktifnya? juga Aktifnya? ya. Mungkin sempat ada 3 tahun mungkin ya. Karena orangnya kan pulang ya, belum 3 tahun. Oh itu karena si vokalisnya yang asli Jamaika yang itu Jamaika. pulang kembali ke negaranya. Pulang ke negaranya. Kalau nggak tetap jalan sebenarnya ya. Jalan. Namanya Oke. siapa, Om? Vokalisnya? Apa? Namanya? Jimmy siapa gitu ya. Udah lama. Tahun 80-an itu ya. Pizzeria ya? Puluhan. Pizzeria. Main reguler? Reguler. Atau Di event sana aja? cuman Jumat aja. Iya, maksudnya reguler tiap Jumat. Iya, reguler juga enggak. Ya karena kalau dulu kan reguler kan tiap hari. Iya. Jadi kalau cuma seminggu sekali, Benar. kalau sekarang kan reguler seminggu Iya. sekali. Oke, Mas Tio, apa mau bahas yang lain atau mau ada yang mau ditanya sama Mas Morgan? Dari tadi Om Morgan belum cerita, Om Morgan itu belajar di mana? Tadi sebenarnya udah ada sedikit, ada dengan Victor Rombas. Ya, saya belajar dasar ya. Tapi dasar aja. Dasar ya. Baca juga karena waktu itu kan ngiringin vokal grup itu kan kalau ada lagu baru ditulis chord-chordnya, kita ngiringin, belajar baca, melodi apa kayak Dorian kayak gitu-gitu diajari. Cuman kan karena kita vokal grup nggak dipraktekin kan. Oke. Nah jadi kalau tadi Tio nanya bergurunya sama siapa? Banyak Officially. orang. Jadi saya ini. Yang officially misalnya kalau aku kan memang sama Om Yance aku berguru juga, sama Tante Oti juga belajar apa namanya aransemen, Om Ulo juga. Nah yang paling lama kan Om Ulen nih gitu ceritanya. Kalau Om Morgan Officially-nya ya, officially-nya tuh gurunya. Kalau teman-teman saya di IGM itu, kalau Jeffrey, saya ini sama Hari Anggoman, itu mereka itu yang kita banyak sharing. dapat banget sharing. Berarti officially sebenarnya Mas Morgan tuh Benar-benar otodidak ya? Iya, aku udah. Nggak Nah, sekolah kalau- musik, nggak apa gitu ya kan? Ini aku mesti ngomong satu nih, pas di jazz ini, Hmm. aku bener-bener tadinya kan kurang begitu ya, karena nggak dapat di tahun berapa ya? Tahun 2004 gitu, aku melihat sebetulnya udah stuck nih kita nih, udah malas nih main-main musik udah enggak. Kita ngelihat ada komunitas jazz di Kemayoran gitu. Oh KJK. Sore-sore KJK Beben. Kita diajak teman, yuk nonton yuk jazz. Dan yang ngajak itu juga bukan pemain jazz teman pop, cuman ayo jazz, ayo nonton. Pas nonton saya kaget, maksudnya lihat anak-anak muda main musik jazz gitu, maksudnya gila kayak aku belum begitu itu maksudnya. Dia pun mainnya nggak belum itu ya, tapi udah jalurnya tuh udah bener gitu. Iya. Jadi aku kepengen nih belajar, pengen jadi lebih serius gitu.
Terus aku undang itu, bikin di sini sama Om Jeffrey. Aku tanya Om Jeffrey, gimana kalau bikin di sini? Jadi aku nggak usah jauh-jauh ke Kemayoran. Oke, yuk bikin yuk gini. Bikin di mana, Dia Mas? semangat ya. Bikin di mana? Bikin komunitas, Balai Jazz. bukan apa, Kak, jajan kok- jazz. Oh, Jajan jadi jazz. cikal bakalnya Jajan Jazz tuh Iya, kita. Mas Morgan, Sama Om Jeffrey, Mas Jeffrey sama Tahalele. warga 14 Ya, tetangga-tetangga saya. tetangga-tetangga ya. Nah, jadi karena kita nggak ngerti, emang aku lihat, cuman Emfli satu model-model gitu. Dia bilang, Mas Beben tuh baik, dia langsung buat hari apa kita datang. Dia bilang gitu. Jadi dia yang buka tuh, Iya. dia kirim 2 grup. Akhirnya terus. Nah di situ mau nggak mau kan, kita kan tuan rumah jadi home band. Akhirnya trio, Tovan masih tinggal di sini depan. Oh, Tovan Gunarso. Bukan, Tovan Siswadi. ya Siswadi. di sini ya. dulu ya. Jadi dia bantu udah bertiga, jadi ngapalin lah. Jadi mulai, cuman emang belum, cuman tahu jiplak gitulah. Tapi pas taunya, ini kebalikan nih mesti ngomongin nih karena orangnya ada di sini nih. Oke. Nah, orangnya di sini. Jadi pas mau cari apa yang namanya swingen itu saya belum tahu gimana, kayaknya mentok terus scale udah. Swingen aku cari semua pemain semua mainnya pada cepet-cepet, gak dapet. Apa maksudnya swing itu? Karena nggak ada guru. Nggak ada guru. Karena tidak berguru. Nggak ada Karena guru. otodidak Mau dengerin itu. Om Ula, YouTube-nya sedikit. Nah, kan? Aku ngeliat dia. Kemarin kita bahas ya sama Om Ula ya. Aku ngeliat. Jadi ini, lihatnya Tio. ini. Oke. Mainnya kayaknya waktu dipilih ya. Jadi di situ aku terus terang dapat sesuatu aku ngeliat. Ya ampun. Iya. Benar. Jadi kalau Tio bilang aku senior, kalau di jazz dia senior aku. Benar. Ini surprising banget sih. Hah? Iya makanya aku bilang aku nih harus Sebenarnya- ngomong. Sebenarnya Mas Morgan udah pernah ngomong sama aku. Nah, benar, aku udah pernah ngomong. Aku jadi ngintip. Iya main ya di mana? Karena banyak juga suara aja dari Om Freddy Prandi di sini. Prandi. Sering Ya. terbuka, aku sering sarapan bareng. Dia pernah ngomong, iyo semua, terus aku menjek Tio. Jadi aku dengerin tuh itunya, cari swingannya. Aku dapat sesuatu dari dia. Dia main. Benar Tio. Karena waktu dipilih apa? Itu susah aku dapat. Kalau aku ketemu Om Ula, aku tanya, diajarin langsung tahu ya. Tapi karena aku nyari sendiri atau tidak, jadi mutak-mutak aku denger. Kalau aku nyari anak-anak yang sekarang kan, yang skill cepet-cepet, aku nggak dapet swingannya. Nggak. Maksudnya swingan itu yang kayak bagaimana ya? Aku nggak tahu. Oke. Ini aku langsung nggak bisa ngomong. Benar. ada satu pesan juga nih bahwa ya sebenarnya Mas Morgan yang saya kenal tuh memang musisi yang rendah hati, Very humble. sangat humble dan mau belajar dari yang lebih muda. Ya, Dan nggak itu banyak emang ya yang dari kayak dulu gitu. kayak saya lihat di tetangga rumah teman saya, kok ada bunyi orang petik gitar, aku belum tahu cara metik gitar kan aku tuh masih akustik. Aku samperin ke sebelah yang main anak kecil. Aku belajar kompromi. Mana ditongkrongin gini anak kecil gini lagi diumpetin. Aduh, sih pakai akal. Oh, dipetik gini. Ya, belajar sama siapa aja gitu karena memang Itu ini ilmu yang Oh, berbeda. banget. Ini ilmu Ini. yang berbeda dari ilmu teman-teman. menyadap. Ya, enggak tapi itu adalah bahwa siapapun bisa jadi guru kita. Iya, Orang di sekitar betul. kita Iya, tuh bisa jadi guru kita gitu kan. Kita ambil manfaat dari orang-orang yang kita ambil ya manfaat baiknya kan Iya. gitu ya. Nah, oke, Mas Tio, ini udah hampir sampai di ujung. Kamu dari tadi nggak banyak ngomong soalnya udah speechless kayaknya. Iya, aku udah Serangan angin ya. Udah deh pokoknya deh. Teman-teman ini kalau aku sih yang tadi benar-benar bikin kaget. Nggak expect ada Om Morgan ngomong begitu gitu, dan sebenarnya juga hampir nggak percaya gitu. Terus jadi nggak bisa ngomong. Ya tapi anyway, Om, apa namanya, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman kita gitaris muda atau musisi muda supaya gini, Om dari dulu sampai sekarang masih bisa eksis dengan berbagai macam projectnya sama ininya Om, sama
jenis musiknya yang berbeda-beda, tapi Iya. karakternya tetap, kalau aku dengar tiap kali Om main, ya bunyinya soundnya begitu gitu. Bagaimana Om mempertahankan itu dan bertahan di musik ini tuh gimana? Boleh nggak kasih tips buat teman-teman? Apa ya? Apa tuh? Kira-kira? Ya, kita jangan membedakan segala. Kalau apa? Menurut saya itu musik apa aja jenisnya, genrenya apa, asal dibawakan dengan sebaik-baiknya itu akan menjadi berkat buat orang lain ya. Jadi bagus gitu apa. Setuju. Jadi baik. Nah, kita jangan milih-milih. Kalau aku kebetulan kan ngalir tuh ke bawah tuh. Ya, berusaha sambil belajar gitu dengan siapa. Jadi dalam musik juga, aliran musik apapun ya kita sambil belajar, sambil bermain ya meresap hal yang baik aja gitu aja sih. Betul. Intinya pokoknya kita nggak milih-milih, maksudnya kita nggak milih-milih mau main musik apa, cintain musik itu aja gitu ya, main sepenuh hati gitu ya. Iya, ya kalau emang kita kebetulan dikasih kepercayaan main ini, kita main sebaik mungkin gitu. Tapi kalau dari cerita yang tadi benar-benar banyak lucknya banget ya. Iya. Masuk cek, masuk. Karena salah satunya Just Riders ya. Iya. Kan kalau sampai bisa menggantikan Paulus 1 bulan penuh gitu. Itu kan berarti memang dipercaya gitu kan untuk Cadangan lah. ya walaupun Iya. kan kalau pasti kan sudah dipikirkan itu Iya. sudah dipikirkan gitu. Dan itu pengalaman batin sih Mbak. Betul. Main sama Om Didi Cia gitu. ya. Waduh. Om Peri. Ya. Hah? Oh, Iya. Bener-bener itu sih. Yang bikin tenang ya mereka ya tetap ini Iya, ya. nggak ngejas gitu. Kalau itu kita langsung nyerah udah. Di satu sisi secara personal mereka Iya, betul. mengerti, tapi di satu sisi juga secara profesional mereka sangat profesional. Profesional banget. Iya. Iya. Masya Allah, itu benar-benar. Luar biasa. Itu tahun itu tuh musisi jazz kita tuh sehebat itu gitu. Dan ini Benar. orangnya, pelakunya juga masih ada di sini sekarang. Jadi teman-teman, kalau aku sih boleh tambahin, jangan lupa, betul kata para pendahulu kita nggak boleh melupakan sejarah. Makanya Iya. aku pengen selalu istiqomah bikin konten ini nih, karena itu Mbak, sebetulnya kita harus tahu kenapa beliau-beliau ini bisa sampai sekarang masih begini. Aku belum tentu nanti bisa begitu terus juga gitu. Makanya perlu asupan-asupan yang kayak gini. Itu ceritanya Mbak Wis. Om, Mas. terima kasih banyak. Terima kasih. Habis atas ini kehadiran. aku mau jamming ya kita ya. Jamming Watch. Gitarnya kembaran. Gitarnya kembaran. Beda berapa tahun? 82 sama 2007. Wah. Nah, nanti kita lihat. Ya, oke. Baik teman-teman Jazz Theory, kita sudah sampai di ujung vlog Rendezvous bersama Morgan Sigarlaki. Banyak banget perjalanan bermusiknya Mas Morgan yang bisa diambil hikmahnya. Salah satunya itu tadi yang Tio bilang, banyak faktor, sepertinya faktor luck, tapi kan nggak ada yang kebetulan. Iya. Itu mungkin karena Mas Morgan mempunyai Emang cinta hati yang banget. ya cinta dengan Cinta pekerjaannya, banget. Betul. lalu hatinya dibersihin aja gitu, Iya. tenang, jadi dapat aja Iya. jalannya gitu, Pasti. ya kan? Kayak memang kan kerasa ya kalau hati kita itu lapang gitu. Iya. Jadi ada aja yang terus mengalir gitu ya Mas Morgan. Kayaknya Tuhan gampang aja ngasihnya gitu. Iya, Jalan gitu. betul, Ada betul. jalan. Karena kita pengen cinta banget sama itu gitu Betul. Nah, itu juga yang Iya. perlu dipercayai sama teman-teman. Jadi mungkin ini bisa jadi contoh perjalanan bermusik beliau. Teman-teman jangan dimatikan dulu karena setelah ini akan ada jam session, ada kolaborasi 2 gitar kembar yang dimainkan oleh Morgan Sigarlaki dan Tio Alibasya. Kita ketemu lagi di episode Jazz Theory Rendezvous selanjutnya. Terima kasih. Teman-teman, kita mau jamming sama Om Morgan Sigarlaki. Kita mau main lagu pertama, Like Someone in Love. Ya. 1, 2, 3, 4.
Asik. Oke, sekarang kita coba lagu kedua. Tadi Om Morgan request Whisper Note. Itu Whisper Note ini jarang banget dimainin orang sih, Om. Iya. Jarang banget sih dimainin di di teman-teman aku, jarang banget yang mainin ini.
Organ segar lagi teman-teman. Iyo, Ali Bas. Thank you.